Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miski Imdadia. Saya akan mempresentasikan materi kelompok 7 yang berjudul Konsep dan Implementasi Al-Mudharabah. Yang pertama ada pengertian Al-Mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi secara persen modal dari milik modal dan keahlian dari pengelola. Mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak memiliki modal disebut sebagai sahibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberian modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Selanjutnya, mudharabah dalam wacana fikih. Mudharabah dalam wacana fikih adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha atau pekerja untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik modal. Mudharib atau pengusaha dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, pikiran, dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Ada beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam fikih berkaitan dengan sistem mudharabah. Di antaranya yaitu ada yang pertama ada modal. Modal dalam wacana fikih diistilahkan dengan mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan, terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Persyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, karenanya tidak sah memudharabahkan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan. Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus jelas jumlah dan jenisnya. Yang kedua, manajemen. Kontrak mudharabah dalam fikih dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama mudharabah mutlak, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada jaminan. Esensi kontrak mudharabah adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong-menolong antara pemilik modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan keterampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan si miskin dapat dikikis. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang keempat, ada jangka waktu. Mengenai pembatasan jangka waktu, mudharabah diperdebatkan oleh ahli fikih. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlaku kontrak akan menjadikan kontrak itu batal. Sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesepakatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dan kegiatan itu sulit untuk tercapai. Yang kelima,
ada nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad mudharabah. Hal ini yang akan membedakan dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah masing-masing pihak dilakukan di awal yang dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut boleh jadi terjadi tawar-menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Yang keenam ada bentuk mudharabah. Dalam kajian fikih klasik, bentuk mudharabah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan atau investasi langsung atau direct financing, di mana sahibul mal bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada mudharib yang bertindak sebagai defisit unit. Selanjutnya ada landasan syariah. Secara syar'i, keabsahan transaksi mudharabah didasarkan pada beberapa nas Al-Quran dan Sunnah. Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadis sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Mudzammil yang artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Quran surah Al-Mudzammil ayat 20. Yang menjadi wahjud dialah atau argumen dari Quran surah Al-Mudzammil ayat 20 adalah adanya kata yadribun yang sama dengan akar kata mudharabah, di mana berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Mudharib berarti berjalan di muka bumi untuk mencari atau mendapatkan karunia Allah. Yang kedua dari hadis Nawawi riwayat Tabrani yang artinya Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas. Yang selanjutnya ada rukun dan persyaratan mudharabah. Rukun mudharabah menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun qirat ada 6, yaitu pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. Yang selanjutnya akad mudharabah dilakukan oleh pemilik barang dan pengelola barang. Yang selanjutnya lagi ada mal, yaitu harta pokok atau modal. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba dan keuntungan. Syarat mudharabah yaitu yang pertama, syarat yang berkaitan dengan orang-orang yang melakukan transaksi harus orang yang cakap, bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu berbentuk uang, jelas jumlahnya, secara tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola. Selanjutnya, keuntungan sistem mudharabah. Dalam mudharabah, keuntungan harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, keuntungan hanya diperuntukkan untuk kedua pihak yang bekerja, yaitu pemilik modal atau investor dan pengelola. Yang kedua, pembagian keuntungan untuk semua pihak yang terlibat, tidak hanya untuk satu pihak saja.
Seandainya dikatakan saya bekerja sama mudharabah denganmu dengan keuntungan sepenuhnya untukmu, maka ini dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Yang ketiga, keuntungan harus diketahui secara jelas. Yang keempat, dalam transaksi tersebut ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal atau investor dan pengelola, sehingga keuntungannya dibagi dengan persentase bersifat merata seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya, seperti contoh dikatakan kita bekerja sama mudharabah dengan pembagian keuntungan untukmu 1 juta dan sisanya untukku, maka akadnya tidak sah. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.